Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah. Tanpa terasa kita sudah berada di tahun 1442 Hijriah. Maka di sisa-sisa usia kita, yang kita tidak tahu kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka alangkah lebih baiknya kita menggali di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari sirah ataupun sejarah-sejarah orang-orang terbaik sebelum kita. Dalam konteks membangun prinsip hidup, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk senantiasa menteladani salah seorang Nabi Allah Agung, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan juga untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai qudwatun hasanah dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Faqala ta'ala, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada contoh teladan yang baik bagi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang selalu bersamanya dari keluarga dan pengikut-pengikutnya. Maka jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam Al-Qur'an, paling tidak ada 4 prinsip kehidupan yang selalu dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini juga modal bagi dirinya dalam mendidik anak dan istrinya, sehingga selamatlah kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya ini juga menjadi modal bagi kita dalam menghadapi 1442 Hijriah tahun ini dan di masa yang akan datang. Semoga keselamatan jualah Allah berikan kepada kita semua dengan menjadikan orang-orang terbaik dari umat ini, dari generasi terbaik ini sebagai contoh teladan yang baik. Yang pertama, satu prinsip kehidupan yang selalu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bagi keluarganya maupun pengikutnya. Yang pertama adalah selalu membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lihat bagaimanapun bentuk, situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Selalu Nabi Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang diuji dengan musibah, dengan ujian, Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doanya. Ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim juga selalu menampakkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membangun kedekatan kepada Allah, terutama lewat doa-doanya. Bisa kita lihat ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Mekah ini ataupun negeri ini negeri yang aman dan sentosa, dan jauhkanlah penduduk-penduduknya dari menyembah berhala. Bagaimana optimis Ibrahim, bagaimana kedekatan Nabi Ibrahim ditampakkan dalam doanya. Dan kita bisa lihat hasilnya sekarang. Bagaimana kota Mekah menjadi kota di antara salah satu dari 3 tanah suci yang ada di muka bumi ini. Dan seluruh penduduknya adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat dari doa Nabi Ibrahim. Bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim dan optimisme Nabi Ibrahim yang dia tampakkan dalam dekatnya hubungan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya lah kita juga harus senantiasa membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahwal, dalam setiap kondisi, dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, maka haruslah kita membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kedua, prinsip kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim adalah
selalu maksimal di dalam usaha, dalam amal, dan dalam ikhtiarnya. Yakin akan pertolongan Allah, berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat Nabi Ibrahim dan keluarganya berpangku tangan. Selalu dia buktikan lewat amal dan ikhtiarnya. Selalu dia satukan antara perkataan dan perbuatannya. Apa yang dia ucapkan, maka itulah yang dia lakukan. Betapa banyak di antara kita sekarang ini, Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda antara perbuatan tindak tanduk kita, apa yang kita lakukan dengan apa yang kita ucapkan. Secara tidak langsung kita telah berkhianat atau telah mengkhianati perkataan kita. Kita mohon kepada Allah untuk menjadi orang kaya, tapi prakteknya kita bermalas-malasan dalam bekerja. Kita bermohon kepada Allah untuk menjadi orang yang alim, orang yang saleh, tapi prakteknya kita menjerumuskan diri kita dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan. Maka tak cocok antara perbuatan dengan perkataan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang cerdas, yang pandai, tapi prakteknya kita malas dalam mengaji, malas dalam belajar. Maka betapa banyak kita telah mengkhianati doa-doa kita. Maka bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala akan menolong, membantu kita? Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal itu jualah yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Senantiasa membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak membuatnya berpangku tangan. Tidak mentang-mentang, oh ternyata dia adalah kekasih Allah, Nabi Allah, banyak mukjizat yang Allah berikan. Tetapi Ibrahim tetap sebagai seorang manusia, dia melakukan ikhtiar, usaha, dan amal-amalnya. Dan itu jualah yang kita lihat pada diri keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sangat segar dalam ingatan kita. Bagaimana Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di sebuah lembah yang bernama Makkah. Yang ketika itu merupakan lembah yang kering kerontang. Tidak ada ciri-ciri kehidupan di sana. Bahkan jangankan manusia, hewan pun enggan untuk hidup di lembah Makkah yang kering kerontang tadi. Tapi karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya Siti Hajar dan Ismail di lembah Mekah ini. Tapi walaupun Siti Hajar yakin bahwa Allah akan menolongnya, bahwa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat Siti Hajar berpangku tangan. Bahwa dia tahu bahwa di lembah Mekah ini tidak ada air. Kalau dia haus, maka dia mesti mencari air. Kalau dia lapar, maka dia mesti mencari makanan. Itulah yang dibuat oleh Siti Hajar. Dan itulah yang dia lakukan ketika anaknya kehausan, maka dia berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwa yang peristiwa itu diabadikan di dalam manasikul hajj sebagai as-sa'yu bainas Safa wal Marwa. Pada awalnya ternyata itu adalah upaya ataupun ikhtiar yang maksimal yang dilakukan oleh Siti Hajar dalam rangka untuk mencari air untuk dia minum dan untuk diminumkan kepada anaknya. Bukan dia tidak tahu bahwa di situ kering kerontang tidak ada air, tetapi ikhtiar, usaha maksimal adalah satu hal yang wajib dilakukan bagi seorang manusia, apalagi seorang muslim, kalau dia ingin mendapatkan asbab-asbab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ikhtiar itu sudah maksimal dan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat kaki Ismail yang masih mungil dengan hentakan kakinya, maka di bekas hentakan kakinya, maka keluarlah air yang kita sebut sekarang dengan air Zam-Zam. Ini kata para ulama adalah air buah daripada usaha yang maksimal, pengorbanan yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Ibrahim beserta keluarganya, yang sampai sekarang air Zam-Zam ini dinikmati oleh seluruh umat Islam, bahkan umat manusia yang ada di muka bumi ini, dan sampai sekarang kita belum pernah mendengar air Zam-Zam itu kering, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yang menjadi prinsip kehidupan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim
bersama keluarganya yang mesti kita contoh adalah bagaimana Ibrahim selalu memiliki hati yang bersih. Kalaupun sudah terlanjur kotor, maka selalu dibersihkan hatinya. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus membersihkan hati kita? Karena hati yang bersih adalah modal utama kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah aku dibangkitkan pada hari, dan janganlah aku dihinakan ketika engkau bangkitkan semua manusia, kecuali ya orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Hari di mana tidak ada manfaat harta, keluarga, dan apa yang kita miliki sekarang ini, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang menghadap manusia, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa dekat dengan Allah kalau hati kita kotor? Bagaimana kita bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat baik, mau mengerjakan amalan wajib kalau hati kita masih kotor? Bagaimana kita mau mengerjakan amalan-amalan sunnah kalau hati kita masih kotor? Maka syarat utamanya untuk dekat dengan Allah, untuk bisa maksimal dalam ikhtiar, dalam amal, telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bagaimana selalu dia memiliki hati yang bersih. Pak Ustadz, bagaimana kalau sudah terlanjur hati kita kotor, maka kewajiban kita adalah membersihkan hati kita yang kotor tadi. Lantai yang kotor mesti kita bersihkan. Baju yang kotor mesti kita cuci. Maka hati yang kotor mesti kita bersihkan. Bagaimana kita membersihkannya? At-taibu minaz zanbi kaman huwa la dzambala. Tidak ada jalan lain kecuali kita bertaubat dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka kata Rasulullah, kalau sudahlah kita bertaubat dengan taubatan nasuha, seberat apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Rasulullah SAW, at-taibu minaz zanbi kaman huwa la dzambalah. Orang yang bertaubat dari semua dosa-dosanya, kecil maupun besar, berat maupun ringan, maka semua dosa-dosanya akan Allah ampuni, seperti orang yang tidak pernah berdosa, dan bahkan seperti anak bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Begitulah perumpamaan baginda Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang membersihkan hatinya. Jamaah Jumat, kita tengok Nabi Ibrahim. Saking bersihnya hati Nabi Ibrahim, maka lewat mimpi saja dia bisa membedakan mana mimpi yang merupakan bunga tidur dan mana mimpi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak tanggung-tanggung. Mimpinya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak semata wayangnya yang bernama Ismail. Tetapi karena dia memiliki hati yang bersih, dia mampu membedakan ini adalah mimpi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena hati yang bersih dan karena Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi Ibrahim tidak mampu untuk membedakan mana mimpi yang merupakan bunga tidur dan mana mimpi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita tidak sampai ke sana karena kita bukanlah nabi dan rasul, tapi paling tidak sekali lagi untuk membangun kedekatan kita kepada Allah, untuk bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat baik, maka modal utamanya kita harus memiliki hati yang bersih dan jangan pernah kita biarkan hati kita dalam keadaan kotor. Kalaupun sempat kotor, maka segera bersihkan. Begitu kata Rasulullah SAW. Yang keempat, yang terakhir, prinsip kehidupan yang telah diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga orang-orang yang selalu bersamanya, bahwa betapapun Nabi Ibrahim pelopor kebaikan, pelopor kebenaran, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pendek kata, semua dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Kaya di dunia, kaya juga di akhirat. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah sombong. Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya untuk tidak pernah menyombongkan diri. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini
barangkali banyak menjadi perangkap kita manusia sekarang. Ketika kita berada dalam kedudukan yang tinggi, dalam kedudukan yang mulia, maka kita lupa kita telah menggunakan satu pakaian yang tidak boleh dipakai oleh makhluk Allah manapun. Satu pakaian itu merupakan sombong. Itu merupakan pakaian Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak pantas sombong. Tidak ada yang dimiliki oleh manusia. Semuanya merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun Allah akan bisa mengambilnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kita miliki. Kita lahir dalam keadaan telanjang. Tak ada yang kita bawa di muka bumi ini. Dan kita juga kembali kepada Allah juga dalam keadaan yang sama. Kecuali yang membedakan hanya beberapa lembar kain saja yang akan menutupi aurat kita. Itu yang kita bawa. Apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada. Harta tidak kita bawa. Anak pun juga tidak akan bisa membantu kita di hari kiamat. Pangkat, keturunan, dan macam-macam tidak bisa membantu. Makanya dikatakan itu pakaian Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita miliki itu jamaah yang sama-sama nanti Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci kesuksesan Nabi Ibrahim dan itulah kunci kegagalan iblis. Iblis sudah berada dalam surga Allah. Sudah menikmati semua kenikmatan yang ada di surga Allah. Semua sudah dinikmati. Tapi lantaran punya kesombongan, tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, merasa lebih hebat, merasa lebih baik daripada Adam alaihissalatu wassalam, maka Allah keluarkan Nabi iblis dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan keluarganya luar biasa. Dan bahkan kita bisa tengok bagaimana seorang anak yang bernama Ismail. Ketika dia berada dalam puncak keikhlasan yang luar biasa, berada dalam puncak pengorbanan yang luar biasa, seperti yang kita ketahui, tidak ada puncak kesabaran ya, kecuali seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Ismail. Dia akan disembelih oleh ayahnya. Dia tahu bahwa dia akan disembelih. Dan yang luar biasa lagi, yang menyembelihnya bukan orang lain, tapi itu adalah ayahnya sendiri. Tapi apa perkataan Nabi Ismail? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia tidak mengatakan, saya yang paling sabar, saya paling baik, saya paling hebat. Dia hanya mengatakan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, silakan. Maka engkau akan mendapatiku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Luar biasa, dan saya yakin ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Ini merupakan satu proses didikan yang hebat dari seorang Ibrahim, dari seorang Siti Hajar untuk anaknya Ismail. Dan luar biasa, Nabi Ismail telah memberikan satu contoh teladan yang baik kepada kita bahwa tidak boleh menyombongkan diri kita di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 hal ini kita miliki, ya, ketika kita menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, insya Allah hidup kita akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'atana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'sumah.
Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wa'fu anhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa lazikrullahi akbar. Aqimissalam. الله